Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan ini, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Kejadian pasal 13 ayat 10. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Lot melayangkan pandang dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, lembah itu sampai ke Zoar, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Tema renungan saat ini adalah tergoda oleh tampilan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, Terence Fox adalah presiden di sebuah perusahaan minuman beralkohol di Amerika ketika usianya menginjak 15 tahun. Ia berambisi menjadi orang kaya pada usia 30 tahun. Maka untuk mewujudkan mimpinya itu, pada umur 20, ia berhenti dari kuliahnya dan bekerja di Wall Street. 6 tahun yang dihabiskannya di tempat itu membuat Fox tahu bahwa tidak ada tempat yang lebih baik untuk memperoleh banyak uang secara legal selain di perusahaan itu. Semangat Fox dalam menghasilkan pundi-pundi uang pun makin menggila. Namun apa yang terjadi? Belakangan ia mengaku, pernikahan saya goyah. Saya tidak pernah pulang. Saya terus bepergian dari satu pabrik ke pabrik yang lain. Dan pada Sabtu malam, banyak saya habiskan untuk makan malam sendirian di sebuah bandara. Suatu ketika saat saya berada seorang diri di satu tempat, saya berkata pada diri sendiri, "Kamu ada di sini karena kamu memilih untuk begini." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, jika kita menelusuri kisah Lot, kita akan menemui bahwa perjalanan hidupnya cukup tragis. Saat Allah memutuskan menghukum kota Sodom dan Gomora dengan hujan belerang, Lot terpaksa harus pergi dari sana karena dia tinggal di tempat itu. Lalu di tengah jalan, ia kehilangan istrinya yang berubah menjadi tiang garam. Kemudian, tanpa sepengetahuannya, kedua anaknya bersetubuh dengan dirinya. Hasilnya, maka lahirlah Moab dan Amon, dua bangsa besar yang pada akhirnya terus-menerus menjadi musuh bangsa Israel. Mengapa bisa terjadi demikian? Itu terjadi karena dulu saat ia disuruh oleh Abraham untuk memilih tempat tinggal, ia memilih lembah Yordan, daerah yang dikatakan seperti taman Tuhan. Padahal penduduknya adalah orang-orang yang tidak takut akan Allah. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, Terence Fox yang pada akhirnya mengalami kesepihan karena hal itu adalah hasil dari pilihannya sendiri. Begitu juga dengan Lot. Dia kehilangan banyak hal yang berharga karena salah memilih. Jadi pastikan kita memutuskan segala sesuatunya dengan bijak,
dengan pertimbangan hati Tuhan, bukan sekedar melihat kalau penampilan luarnya begitu meyakinkan dan menggiurkan. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter bijak agar di dalam setiap keputusan apapun yang kita lakukan dapat mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga ketika kami mengalami masalah, kami dapat menemukan jalan keluar untuk mengatasinya. Tentu saja dengan cara Tuhan. Karena itu berikan hikmat kepada kami, sehingga di dalam kami memilih mengambil keputusan seturut dengan kehendak-Mu, bukan hanya mengikuti apa yang kami mau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memberi hikmat kepada kami, Tuhan yang menuntun kami, sehingga setiap hal yang kami kerjakan seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa sembahyang kami. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.